Produksi dalam negeri itu yang terutama, sehingga tidak mempunyai kefanatikan kepada produksi yang non Indonesia. Mengapa market kita selalu turun? Karena kita sebagian masih belum bisa membalikkan produksi yang sebetulnya lebih baik, karena kita tidak merasa memiliki dan meningkatkan yang untung orang lain. Artinya ada produk dari dulu dekat dari Bandung, produksinya kaos hanya 200.000, tapi dibawa ke negara orang lain, kalau di kurs dolar di sana daya beli 1.400 rupiah. Lipes, Bandung, Pekalongan, mengapa harus dibawa ke Singapura dulu? Kalau kita yang mengeluarkan, harganya tidak bisa kita mempunyai, bahwa kita lebih suka dalam negeri sebelum menguntungkan orang lain, mestinya harus menguntungkan produk dalam negeri itu sendiri. Pembangunan ini sangat melentur. Sandal saja umpamanya buatan Tegal, kalau dicat tidak dicat made in Japan, ya tidak laku. Kalau kita mau menyadari bahwa ekonomi itu bagian daripada ketahanan nasional, dari mulai pendidikan, dari mulai ekonomi, sampai kepada dunia pertanian dan lain sebagainya, ini adalah benteng-benteng ketahanan nasional. Maka apa, barang siapa menghidupkan UKM dan membangun ekonomi kerakyatan dari yang paling kecil, kita andil besar di dalam ketahanan nasional. Itu yang penting, bukan sekadar ketahanan pangan saja. Dan disitulah termasuk intinya apa yang ada di dalam NKRI itu sendiri, bagiannya di antaranya. Maka dari itu saya berembuk bagaimana dengan melalui event hall ini, kesempatan yang baik, walaupun baru pertama dari hall ini, kita masukkan, bikin istilahnya gelar produk Kabupaten Indramayu melalui hall, event hall. Sebelum hall dimulai tanggal 13, kita mulai membuka, dan kita memberanikan diri ngebel atau minta kepada Bapak Menteri Teten, tak tolong dukungan untuk Indramayu ini supaya Bapak kerso membukanya sebagai spirit untuk Indramayu. Saya tahu ini belum lama beliau baru dari Indramayu, tapi tidak ada salahnya. Yang namanya witir itu 3 kali. Kalau 2 rakaat saja belum witir gitu. Nanti 3 kalinya itu baru witir, itu bomnya itu Pak. Tapi jangan memalukan, yang 3 kali malah amblek UKM-nya. Ini yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan supaya nanti ada event dengan melalui hall ini, kita mempunyai setiap mau hall di mana saja, kita bikin satu event UKM yang mempunyai kerja untuk pengenalan produksi, khususnya meningkatkan income untuk Indramayu yang penting, khususnya Indonesia pada umumnya. Kalau Cirebon
mempunyai panjang jimat. Nah, peranan kita mengetahui kalau itu peranan ada panjang jimat, di mana harusnya UKM kita harus berperan. Kesempatan yang baik. Indramayu, ada kaumnya Habib Umar, dan lainnya pasti ada. Coba pengenalan dari melalui pintu UKM ini untuk membangkitkan produksi-produksi apa yang ada yang paling terkecil dalam Indramayu ini. Bukan yang menunjukkan penghasilan yang monoton, tapi bagaimana perkembangan kemonotonan ini bisa kita mempunyai cabang-cabang lain atau hasil silang. Kalau orang jual kelapa saja tidak pernah memanfaatkan air kelapanya, tidak pernah memanfaatkan batok kelapanya, tidak pernah memanfaatkan tepas kelapanya, ya hasilnya pas-pasan. Maka UKM di sini belajar memecah bagaimana nilai kelapanya, nilai air kelapanya, bagaimana batoknya sampai tepasnya, sehingga berkembang di mana-mana. Ini tujuan terutama membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kurang lebih itu diantaranya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang mendukung dengan adanya event hall yang kita lakukan. Semoga tidak berhenti pada tahun ini saja. Kita harus mempersiapkan hall yang akan datang, mestinya harus buka 1 minggu. Kalau ada hasilnya setengah bulan, pameran-pameran yang disponsori oleh UKM yang ada di Indramayu, sehingga menjadi percontohan untuk UKM di daerah manapun bisa bercermin kepada Indramayu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kemanfaatan dan memberikan semangat dalam etos kerja. Amin. Terakhir, saya punya cerita sedikit. Ada orang kaya, raja kapal, raja tembakau. Hanya modalnya cuma 2. Apa modalnya? Good morning sir, sama good afternoon sir. Orang ini sangat terkenal. Mungkin kita-kitanya anak-anak yang sekarang sudah jarang yang mengenal. Siapa beliau itu? Onassis. Onassis, raja kapal dari Yunani. Pertama kali dia kaya itu sudah sepedanya tua, jualnya tembakau per hari kemampuan hanya 10 kilo. Itu pun untung-untungan. 1 hari dapat sehari, makan sehari. Mencoba beliau ke Menteri Perindustrian, ketemu sama ajudannya. Ajudannya bingung juga. Sudah pakaiannya begini, begitu, sepedanya reol. Ya, namanya kita harus melayani masyarakat. Ditanya, Bapak keperluan apa? Saya ingin ketemu Menteri Perindustrian, Pak. Keperluan apa, Pak? Saya ingin menawarkan tembakau. Berapa ton kemampuan Bapak? No, kita hanya 10 kemampuan, kita 10 kilo. Dia mau ditertawakan, gimana? Dianggapnya mengejek.